Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, kali ini untuk persiapan ASPD Bahasa Indonesia tahun 2022, Ibu akan mengadakan kupas tuntas soal-soal ASPD Bahasa Indonesia bagian yang pertama, yakni membaca non-sastra. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Langsung ke bagian yang pertama, anak-anak. Itu yang akan keluar adalah soal mengenai makna kata. Makna kata itu berarti arti kata. Ini rujukannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disingkat dengan KBBI. Apa tadi KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sewaktu kalian menghadapi soal, maka kemampuan kalian akan diuji. Siapa yang sudah mengenal kata tersebut dan mengetahui artinya, itulah nanti yang akan dapat mengerjakan soal berjenis ini. Contohnya adalah ini ya, soalnya makna kata aktivitas ya. Kalau aktivitas saja mudah ya, karena sering anak-anak menggunakannya. Ini aktivitas di sini adalah ini dibaca aktivitas di luar rumah. Ini dalam bacaannya ya. Aktivitas berarti nih langsung bisa dijawab oleh anak-anak ya, kegiatan. Ya. Yang kedua ya. Nah, ini anak-anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna kata aktivitas itu ada dua ya, yakni yang pertama adalah keaktifan atau kegiatan ya. Yang kedua adalah kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam perusahaan. Kita memakai makna kata yang pertama, keaktifan atau kegiatan. Itu makna dari aktivitas. Soal selanjutnya adalah soal yang berhubungan dengan tujuan penulisan. Jadi perlu diketahui bahwa setiap penulis itu pasti mempunyai tujuan dengan apa yang ditulisnya. Tujuannya seperti ini ya. Yang pertama, memberitahu. Ini sekadar memberikan atau menambah wawasan ya, memberitahu tentang sesuatu. Ada yang lebih dari itu, tujuannya untuk meyakinkan. Ya. Agar yakin, maka si penulis memberi alasan, memberi data-data, memberi bukti. Itu tujuannya meyakinkan. Ada yang tujuannya untuk membujuk anak-anak ya. Seperti dalam tulisan persuasif, itu tujuannya untuk memengaruhi orang lain agar melakukan sesuai yang ditulis oleh si penulis. Ada yang tujuannya itu mengimbau atau menyarankan ya. Tandanya dengan kata-kata saran. Sebaiknya, seharusnya, selayaknya, lebih baik gitu ya. Terus ada yang tujuannya hanya sekedar menghibur. Nih, terutama dalam tulisan-tulisan cerita ya. Itu kebanyakan adalah tulisan yang menghibur. Contoh soalnya seperti ini. Tujuan penulis ya, tujuan penulisan teks tersebut adalah nih dibaca dulu. Beberapa restoran siap saji menggunakan minyak sayur yang menggunakan banyak lemak jenuh untuk menggoreng. Kalau hanya satu kalimat ini tujuannya memberitahu ya. Padahal minyak tersebut tidak baik untuk tubuh. Nah, ini sudah meyakinkan di sini tidak baik untuk tubuh karena ini memberi alasan berarti meyakinkan ya. Sampai kalimat nomor 2 itu meyakinkan. Terus ini yang ketiga. Mengonsumsi makanan berlemak tinggi dapat menyebabkan tekanan darah tinggi meningkat. Ini juga meyakinkan. Selanjutnya, orang yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya berhati-hati. Nah, ini baru ketemu ini. Ada kata-kata yang menyarankan. Jadi ini tujuannya adalah mengimbau kepada penderita darah tinggi untuk berhati-hati terhadap makanan siap saji. Ini tujuannya lebih ke mengimbau. Langsung ke soal selanjutnya yang akan keluar di ASPD itu adalah
soal mengenai pernyataan yang sesuai. Ini disesuaikan dengan apa yang ada dalam paragraf tersebut. Cara menemukannya, anak-anak harus membaca bacaannya dulu dengan cermat. Ini jelas ya. Terus anak-anak harus mencermati pilihan ya. Cermati mana yang sesuai dengan teks. Contoh. Langsung anak-anak kita lihat ke soal yang mengenai pernyataan yang sesuai ya. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah ini. Jadi ini A, B, C, D ini anak-anak cermati, perhatikan ya. Terus ini yang penting ini dibaca, sekali baca ya, sekali baca tapi penuh pemahaman. Pada umumnya masker medis yang telah digunakan masyarakat dibuang di tempat sampah bercampur dengan limbah lainnya. Dibaca sambil dipahami. Padahal pengelolaan limbah masker medis yang tepat dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Di samping itu, hal ini dapat menurunkan penyebaran virus COVID-19. Dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pengelolaan limbah masker medis. Dengan demikian, keberadaan limbah masker medis tersebut tidak berpengaruh buruk bagi keseimbangan ekosistem dan kesehatan lingkungan. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tadi adalah A. Misalnya ya, masyarakat selalu membuang masker ke tempat sampah yang tersedia. Ada tidak tadi ya, ke tempat masker yang tersedia? Tidak ya, karena ini dibuang di tempat sampah yang bercampur dengan limbah lainnya. Berarti A salah. B. Beban pencemaran lingkungan berkurang dengan pengelolaan masker medis. Tadi di sini sudah ada pengelolaan belum? Tadi belum ya. Terus C. Penanganan limbah masker yang tepat membantu penurunan penyebaran virus COVID-19. Nah, ini jawabannya ya. Karena ini ada di sini, di kalimat ini. Di samping itu, hal ini dapat menurunkan penyebaran virus COVID-19. Hal ini apa? Hal ini itu merujuk pada pengelolaan limbah masker ya. Di ini jawabannya ya. C. Anak-anak, soal selanjutnya adalah soal mengenai ide pokok. Ide pokok itu dicari dari kalimat utama ya. Jadi ide pokok itu inti dari kalimat utama ya, sebagai inti dari kalimat utama. Contohnya soal seperti ini, ide pokok teks tersebut adalah, dibaca dulu, pemerintah Indonesia sudah memulai pemberian vaksin COVID-19 bagi anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Pemberian vaksin ini itu merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ini namanya paragraf deduktif ya, karena kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi ide pokoknya itu harus merupakan inti dari kalimat utamanya ini. Jadi ide pokoknya adalah ini. B ya. Mulainya pemberian vaksin COVID-19 bagi anak usia 6 sampai 11 tahun. Soal selanjutnya adalah soal mengenai hubungan kalimat-kalimat dalam suatu paragraf ya. Jadi dalam suatu paragraf itu kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu saling berhubungan. Ya. Ada di sini jenis hubungan nanti disesuaikan dengan apa ini konjungsinya ya. Misalnya hubungan sebab akibat itu konjungsinya anak-anak dicermati karena ada kata sebab, ada sehingga. Konjungsi waktu apa saja? Di sini Ibu berikan ada ketika, ada saat. Ada konjungsi tujuan, dibaca sendiri apa saja ini ya yang merupakan konjungsi penanda konjungsi tujuan. Konjungsi syarat, ada konjungsinya. Ada hubungan syarat maksudnya ya, ada jika, apabila, kalau.
hubungan pengandian, ini hubungan perbandingan, hubungan pertentangan. Ini coba dibaca sendiri ya. Langsung ke soalnya. Hubungan perbandingan pada teks tersebut ditandai kalimat nomor berapa? Tadi perbandingan ya, membandingkan satu dengan yang lainnya menggunakan kata daripada ya. Kalau sudah mengetahui teorinya nanti mudah mengerjakannya. Ini ya kalimat ketiga dan ini kalimat yang keempat, ada kata daripada, lebih baik daripada. Ini tentu membandingkan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4. Nah, lanjut yang akan keluar di ASPD adalah soal yang berhubungan dengan poster ya. Nih, ini posternya. Posternya ada gambar monyet. Terus ini, jangan bakar rumah kami. Nah, ini dia bilang, jangan bakar rumah kami. Kalimat yang mewakili keseluruhan isi poster apa, anak-anak? Ini ya. Ini nih, lindungi satwa langka dengan tidak membakar hutan. Ini jawabannya ini ya. Jangan bakar rumah kami. Rumah kami ya di hutan itu. Satwa langka ini termasuk jenis satwa langka ya. Jadi A jawabannya. Terus soal yang akan keluar di ASPD lagi adalah soal yang berhubungan dengan prediksi situasi. Prediksi itu perkiraan-perkiraan hal apa yang akan terjadi bila menghadapi situasi seperti itu. Jadi kemungkinan situasi yang akan terjadi berdasarkan fakta dalam suatu teks. Ada kejadian ini, nanti situasinya bagaimana gitu ya. Contoh soalnya seperti ini. AN atau Asesmen Nasional digadang-gadang menjadi sebuah harapan baru bagi peningkatan budaya literasi. Mengapa perlu ditingkatkan? Karena ini Indonesia ini masih ada di urutan bawah ya. Dari 72 jadi Indonesia itu skor kemampuan siswa Indonesia dalam membaca adalah 371 dan menempati peringkat 72 dari 78 negara yang diteliti ya. Jadi ini sangat rendah. Maka AN diadakan ya. Diharapkan tadi dapat meningkatkan budaya literasi. Pernyataannya ada 1, 2, 3, 4. Situasi yang mungkin muncul dalam masyarakat berdasarkan teks tersebut adalah mana yang mendukung budaya literasi? A, mendukung ya. A ini meningkatkan guru mengajak siswa untuk belajar memperkaya kosakata, ini mendukung. Terus ini yang keempat ini sekolah mengoptimalkan perpustakaan. Sekolah mengoptimalkan itu lebih memberdayakan ya perpustakaan sekolah. Jadi jawabannya 1 dan 4 B. Soal selanjutnya adalah soal mengenai ringkasan. Ringkasan itu inti paragraf 1 ditambah inti paragraf 2 ya, digabungkan. Nah, ini paragraf 1, ini paragraf 2 digabungkan. Tinggal selangkah lagi jamu akan menjadi warisan budaya tak benda. Ini inti yang pertama. Inti yang kedua, sosok penggagasnya adalah seorang budayawan yang juga pengusaha, yakni Jaya Suprana. Terus ini digabungkan, maka jawabannya adalah nih, jamu akan menjadi warisan budaya tak benda dan usaha untuk bisa menjadi telah dimulai. Ini tidak, ini salah ya karena ini hanya paragraf 1 saja yang dituliskan di sini. Harusnya yang gabungan antara inti P1 paragraf 1 dengan inti paragraf 2. Nah, ini jawabannya D. Ya, mengatakan bahwa jamu itu akan menjadi warisan budaya tak benda ditambah penggagasnya itu Jaya Suprana ya. Soal selanjutnya yang akan muncul adalah soal mengenai simpulan. Anak-anak tentunya mengetahui ya, simpulan itu nanti anak-anak pilih yang berupa pendapat. Pendapat saja dipilih pendapat yang paling akhir.
Dan biasanya simpulan itu tersirat. Tersirat itu apa? Tersembunyi. Artinya tidak ada langsung di dalam teks, tetapi harus berhubungan dengan teks. Contoh soalnya seperti ini. Simpulan isi teks tersebut adalah, dibaca dulu, setiap anak adalah anugerah individu ya, yang unik dan seyogianya berkembang secara alamiah sesuai dengan fitrah, usia, psikis, fisik, minat, kepekaan mereka untuk mempelajari dan menguasai sesuatu yang membutuhkan waktu serta melewati suatu proses. Untuk itu diperlukan suatu cara agar anak merasa nyaman dan tidak terbebani dalam belajar. Misalnya dapat menggunakan cara belajar secara aktif positif, belajar yang menarik, dan belajar yang menyenangkan. Itulah sebabnya dibutuhkan inovasi dalam pendidikan. Nah, di sini ini adalah letak pendapat dari penulis ya. Ini simpulan dari penulis. Itu sebabnya dibutuhkan inovasi dalam pendidikan agar dapat mewujudkan semua yang telah disebutkan tadi. Simpulan isi, anak adalah anugerah. Tidak, ini karena ada langsung di bacaan ya. Terus, setiap anak adalah anugerah individu. Juga tidak ada di bacaan. Terus, inovasi pendidikan perlu agar bisa berjalan, agar bisa belajar, anak bisa belajar dengan senang. Jawabannya ini ya. Jadi berupa pendapat ya, harus sesuai dengan apa yang ada di sini dan biasanya tersirat, tidak ada langsung di teks. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan inovasi pendidikan. Terus anak-anak membuat sendiri, berarti inovasi pendidikan perlu. Nah, ini kan buatan anak-anak sendiri setelah membaca ini ya. Jadi itulah simpulan pendapat ya. Simpulan itu berupa pendapat tapi berhubungan dengan ini. Soal selanjutnya adalah soal membedakan antara fakta dengan opini. Fakta, anak-anak dibaca ya, fakta itu kenyataan, bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau opini itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Terus fakta itu sifatnya objektif, kalau opini itu subjektif. Nih ya, anak-anak, kita lihat soal ini. Kalimat yang menyatakan opini adalah opini. Yang ditanyakan opini. Opini tadi bisa berupa pendapat, bisa berupa sesuatu yang masih perkiraan atau kemungkinan ya. Atau sesuatu yang bersifat subjektif lainnya. Coba lihat opininya ya anak-anak. Ini opini yang ditanyakan. Musik dangdut merupakan perpaduan antara musik asli Indonesia Melayu serta India yang mulai populer pada tahun 1950. Kalau seperti ini berarti fakta ya, kenyataan, pakai angka-angka yang pasti. Sebagai salah satu budaya Indonesia yang dapat diterima banyak kalangan, musik dangdut memiliki irama yang khas. Nah, ini jangan dipilih ya, irama yang khas. Mengatakan khas itu tiap orang berbeda, ya. Mungkin ada yang mengatakan khas, yang menyatakan biasa-biasa saja. Jadi nomor 2 ini termasuk opini ya. 3. Ciri utama dari musik dangdut adanya penggunaan alat musik gendang. Nah, ini kenyataan ya, memang kenyataannya yang mencirikan itu musik dangdut adalah adanya alat musik gendang. Jadi ini kenyataan. Faktanya nomor 1 dan 3. Sedangkan opininya nomor 2 dan 4. Coba nomor 4. Hingga saat ini perkembangan musik dangdut di Indonesia sangat pesat dan memiliki penggemar tersendiri. Ya, ini mengatakan sangat pesat. Ini sesuatu yang bersifat subjektif, yang tiap orang itu tidak tentu sama. Itu artinya sebuah opini. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Lanjut
ke soal mengenai perbedaan penggunaan bahasa ya. Anak-anak perlu memahami beberapa unsur kebahasaan yang sering ada di teks. Yang pertama, bahasa baku dan bahasa tidak baku. Anak-anak tentunya mengenal ya, ada kata baku dan kata tidak baku. Kata baku itu kata yang penulisannya itu tepat. Misalnya apotek, itu yang tepat bukan apotik gitu ya, itu masalah kebakuan kata. Yang kedua, anak-anak mohon dipahami ada makna kias. Kias itu apa anak-anak? Kias itu adalah bahasa yang mempunyai arti tidak sebenarnya atau konotasi. Lawannya adalah makna lugas. Makna lugas itu makna polos, makna yang dari awal ya, dari kamus ya, makna yang sesungguhnya. Terus anak-anak ada majas, yang satunya tidak bermajas. Terus ada kalimat efektif, yang teks satunya tidak efektif. Ada kata-kata yang menggunakan bahasa daerah, teks satunya adalah kata-kata yang menggunakan bahasa asing. Ada kata kajian, ya, atau kata teknis, lawannya adalah kata populer. Ada kalimat tunggal, lawannya adalah kalimat majemuk. Dan ada yang menggunakan konjungsi, ada yang tidak menggunakan konjungsi. Itulah yang dimaksud unsur-unsur kebahasaan dalam suatu teks. Perhatikan contoh soalnya ya. Ini soal mengenai penggunaan bahasa khususnya kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat tersebut tidak efektif karena apa? Ini ditanyakan alasannya ya. Masyarakat harus saling bantu-membantu. Oh ini, ketemu ya di sini. Jadi ini A, mengandung kalimat yang bermakna ganda. Salah. B, menggunakan kata tugas yang tidak tepat. Salah. D, ketidaklengkapan struktur kalimat. Salah. Yang ini ya, yang jawabannya yang tepat adalah D, penggunaan kata yang berlebihan ya. Perhatikan penjelasannya. Saling bantu-membantu, ini yang diwarnai kuning ini berlebihan. Harusnya saling membantu. Ya, kalau memakai saling membantu. Kalau tidak memakai saling, itu bantu-membantu saja. Ya. Jadi, menggunakan kata berlebihan. Soal selanjutnya masih mengenai perbedaan penggunaan bahasa antara kedua teks ya. Nih, terlalu kecil ya. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah teks 1 dan teks 2. Ini ya. Ada sang domba di sini. Berarti kalau memakai sang berarti teks 1 menggunakan kata sandang dan teks 2 ini tidak menggunakan kata sandang. Ya. Sang sendiri itu termasuk kata sandang ya anak-anak ya. Soal selanjutnya adalah soal yang berhubungan dengan pola penyajian kalimat-kalimat dalam suatu teks atau paragraf. Ini ada beberapa macam pola, yakni urutan waktu, urutan peristiwa, ada urutan tempat, ada urutan sebab akibat, ada pola urutan 5W plus 1H, ada pola perbandingan, ada pola umum khusus, nama lainnya adalah deduktif ya, paragraf deduktif, dan pola khusus umum, nama lainnya adalah induktif. Umum itu maksudnya kalimat utama, khusus itu maksudnya kalimat-kalimat penjelas. Soal selanjutnya adalah soal mengenai pola penyajian tadi ya, anak-anak. Perhatikan perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah jadi antara teks 1 dan teks 2. Kita baca. Sampai di Museum Affandi, kelompok kami langsung menuju galeri 1.
Di galeri 1, kami menikmati berbagai lukisan yang dihasilkan Afandi dari tahun-tahun awal hingga tahun terakhir semasa hidupnya. Kami berpindah ke galeri 2. Oh ya, ini dari galeri 1 ke galeri 2 ya. Jadi ini urutan ruang. Nah, ini urutan dari jam 7 pagi, jam 7 ya. Terus dilanjut jam 9. Ini jelas sekali ya, jawabannya adalah urutan waktu dan urutan ruang dan urutan waktu ya, ini jawabannya. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan soal ASPD Bahasa Indonesia untuk SMP ataupun MTS, bagian bacaan yang non-sastra ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ya anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.